Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Marilah kita ke pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan kitab Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan belajar kita diberikan kelancaran oleh Allah dan diridhai dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiniyah wa al-Qimiyah Al-Fatihah. Terima kasih, alhamdulillah. Ini sebelum kita mulai perlu saya absen terlebih dahulu. Semuanya hadir ya? Hadir, Pak. Mungkin ada yang tidak hadir, tahu semuanya hadir ya? Titik hadir? Hadir, Pak. Hadir. Ya, sama Mbak Dita hadir. Hadir, Pak. Ya, selanjutnya kita lanjutkan persiapan yang perlu kita lakukan karena pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang mengimani kitab-kitab Allah. Tentunya kita sudah paham dan mengerti tentang kitab yang wajib kita imani selaku umat baginda Rasul adalah kitab suci Al-Quran. Dan semuanya sudah tahu ya bagaimana bentuk daripada kitab suci Al-Quran yang ada. Perlu untuk penjelasan tentang hari ini adalah tentang apa tujuan daripada kita mempelajari kitab-kitab Allah. Di antaranya adalah akan menambah keyakinan kita, yakin bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang wajib kita percayai, yang wajib kita imani sebagai dasar dalam kehidupan kita. Selain daripada itu, isi daripada Al-Quran adalah merupakan ada juga sejarah, ada juga nasihat-nasihat yang mana nanti isi atau daripada Al-Quran ini bisa memberikan kita nasihat atau kita bisa menasihati orang lain dengan ayat-ayat tersebut. Itu diantara tujuan daripada pembelajaran kita tentang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk selanjutnya materi yang perlu kita sampaikan adalah makna iman kepada kitab Allah atau iman kepada Al-Quran. Al-Quran ini dalam penjelasannya adalah kalamullah, artinya kalamnya Allah atau firmannya Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW melalui atau perantara yakni malaikat Jibril. Itu definisi daripada Al-Quran sendiri. Nah, kita sebagai umat Rasulullah wajib bagi kita untuk iman, percaya bahwa memang Al-Quran ini adalah merupakan kitab suci umat Islam sebagai penyempurna, Al-Furqan juga pembeda, artinya membedakan yang hak dan juga yang batil. Ini makna yang singkat tentang yakni makna daripada kita iman kepada kitab-kitab Allah atau iman kepada Al-Quran. Ya, untuk selanjutnya mungkin daripada pembahasan tentang makna iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, ada yang dipertanyakan. Nah, bagaimana cara kita mengimani kitab sebelum Al-Quran? ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dita, bagaimana cara kita mengimani kitab Al-Quran? Ya, cara kita mengimani. Dari teman-teman yang lain, Mas Sidik bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, silakan Mas Sidik. Cara kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah yakin atau percaya bahwa kitab-kitab tersebut datangnya dari Allah untuk Rasulnya dan disampaikan pada umatnya di daerah yang telah ditentukan oleh Allah. Sudah? Sudah. Ya, jadi Mbak Dita tadi sudah dijawab oleh Mas Sidik bahwa kita bentuk daripada kita mengimani kitab-kitab sebelum Rasulullah atau kitab Allah sebelum kitab Al-Quran ya, ini adalah bahwa kita percaya bahwa kitab tersebut adalah bersumber atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kepada Rasulnya sesuai dengan tempatnya.
Jadi dalam keadaannya apa keadaan daripada umat tersebut. Bagaimana? Ya. Baik anak-anak, bagaimana dengan penjelasan-penjelasan yang tadi yang sudah kita jelaskan, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan jawab tadi, apakah bisa diulangi? Sahabat. Ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita untuk lebih beriman, meningkatkan iman kita, yakni percaya dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mungkin kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang telah kita pelajari ini benar-benar berguna, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.